Dia tetap Allah. Mau kita sembah, tidak kita sembah, Dia tetap Allah. Karena itu mari nikmati kesempatan lepas kesempatan. Kita masih bisa datang menyembah Tuhan. Sebuah kehormatan bagi kita. Untuk kita bisa turut ambil bagian di dalam kemuliaan Tuhan. Maha besar Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, oh amin. Engkau Tuhan selamanya, Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Mari nikmati Kau tetap Allah. Mari jemaat Tuhan saja katakan, betapa dahsyat, oh amin. Dulu sekarang dan sampai selamanya, kami menikmati Engkau Tuhan. Betapa luar biasanya Engkau. Oh, selamanya Kau tuh bersama, katakan ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak bergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku.
katakan Engkau sumber kedamaian. Tuhan mengertimu, Tuhan pemulihmu. Sekali lagi katakan, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber. Kepada hamba-Nya kami persilakan. Haleluya, amin. Andalkan satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Amin, amin. Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan. Amin. Tidak ada Tuhan yang seperti Engkau. Amin. Hanya Engkau yang layak dipuji, disembah. Amin. Yes. Karena Engkau pantas disebut Tuhan. Kami bersyukur kami bisa mengenal Engkau. Bahkan Engkau memperkenalkan dirimu secara pribadi bagi masing-masing kami. Pendosa yang tidak layak. Tapi kami dibenarkan oleh Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan, dunia bergoncang, berubah. Tapi kami bersyukur kami punya Tuhan yang tidak bisa digoyangkan oleh apapun. Tuhan itulah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus namanya. Saat ini kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan berbicara bagi kami seluas-luasnya. Supaya kami mengerti dan memahami apa arti hidup kami. Yang hanya satu kali ini Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, Tuhan berikan kesempatan kami hidup. Kami tahu kami harus bekerja untuk Tuhan. Dan selama waktu ini masih siang, Tuhan terus ingatkan kami. Supaya kami tidak hanya bekerja bagi diri kami sendiri, tapi bagi Engkau. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah, karena kami sudah siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat sore. Puji Tuhan, kita ketemu lagi sore ini. Kita membaca teks Alkitab yang adalah firman Allah dari Lukas pasal 10. Lukas pasal 10, kita membaca ayat 1 sampai ayat 3, kemudian ayat 19 dan ayat 20. Lukas pasal 10, ayat 1 sampai ayat 3, lalu ayat 19 dan ayat 20. Saya akan membacakannya buat Bapak Ibu sekalian. Lukas pasal 10 ayat 1. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Ayat 19 dan ayat 20.
Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita, karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah, karena namamu ada terdaftar di surga. Amin. Bapak Ibu, tema firman Tuhan baik pagi tadi maupun sore ini, tapi sore ini saya melihat dalam sisi yang berbeda. Melangkah dalam kuasa dan iman. Wow, ini temanya luar biasa sekali diberikan kepada saya. Saya pertama berpikir, pasti kalau orang bikin tema itu kan pasti punya pengalaman begitu ya. Maka tema ini ditulis, melangkah dalam kuasa dan iman. Karena menurut saya memang ini penting sekali. Ini peringatan yang sangat tegas bagi gereja, bahkan bagi orang percaya. Karena kadang-kadang kita sudah lupa, ketika kita melangkah, kita seringkali melangkah dengan langkah kita sendiri. Padahal seharusnya kita harus melangkah dalam kuasa Tuhan dan iman. Bapak Ibu, di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini, waduh, saya sudah nggak tahu nih ada berapa banyak peristiwa yang kita alami. Ada banyak orang yang menjadi pasif, sudah malas lagi dengan Tuhan. Udahlah, saya melihat kurang lebih hampir 1 tahun lebih sudah kita. Kenapa Tuhan izinkan situasi ini? Lalu banyak yang bertanya kepada saya, apa yang Bapak lakukan? Saya bilang, justru ketika situasi seperti ini, Tuhan membawa saya semakin intim dengan Dia. Tidak ada ruang lagi Bapak Ibu. Kesempatan biasanya kalau ke kantor harus masuk jam 8 pagi. Ini kadang-kadang work from home. Maka waktu lebih banyak ngapain? Ya menyembah Tuhan. Saya nggak tahu Bapak Ibu, apakah melihat ini sebagai peluang kita semakin intim dengan Dia, ataukah membuat kita semakin jauh dengan Dia? Apakah kita dimanjakan dengan siaran-siaran online? Memang banyak pertanyaan yang muncul ini. Ini Pak Pendeta, ini jemaat kita ini karena dimanjakan dengan siaran online, sehingga sudah nggak sopan lagi menyembah Tuhan. Sambil menyembah makan kacang, emang siapa tahu kata dia kan. Sudah nggak ada lagi Bapak Ibu. Apakah dengan pandemi membuat kita terkurung dalam rumah, membuat attitude kita, sikap kita semakin santun dengan Tuhan atau tidak? Saya menjaga terus hubungan dengan Tuhan. Ada waktu yang sangat panjang sekali menyembah Tuhan. Karena bagi saya Bapak Ibu, kita bicara tentang kuasa, kita bicara iman. Tapi kalau nggak ada ekspresi pemahaman kita dalam penyembahan, ini nggak ada artinya. Ingat baik-baik Bapak Ibu, kita punya kuasa. Kuasa itu diperoleh dari mana? Karena intimasi, nggak ada rahasia yang lain kita punya kuasa. Oh karena kita punya otoritas, karena kita punya punya keuangan banyak, kita punya status sosial yang lebih tinggi, nggak ada. Baca Alkitab baik-baik. Kuasa selalu diperoleh dari intimasi dengan Tuhan. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain Bapak Ibu. Bapak Ibu mau tanya formula teologinya, doktrinnya apa? Gak ada. Saya sudah baca gak ada. Kuasa iman selalu timbul muncul dari intimasi dengan Tuhan. Kenapa pemahaman ini penting? Karena kalau kita membaca setiap kali bicara tentang misi, saya tidak bisa melepaskan dari yang namanya si pengutus itu. Itulah Tuhan sendiri. Karena kadang-kadang Bapak Ibu saya lihat banyak hamba Tuhan juga misionaris merasa diri saya mampu, saya sudah biasa, saya sudah bisa melakukan itu semua. Maka Tuhan kadang-kadang diabaikan. Kadang Tuhan hanya diucapkan tapi sebetulnya bukan Tuhan yang menggerakkan pelayanan itu. Tapi skill kita, kemampuan kita itu yang seringkali kita andalkan. Ini bahaya sekali. Maka kita terus diingatkan oleh Alkitab. Di teks ini jelas sekali bahwa penulis mengatakan kemudian daripada itu Tuhan, maksudnya ini menunjuk kepada Yesus. Pengakuan kurios Tuhan oleh Lukas sebagai penulis Injil ini jelas sekali Bapak Ibu. Bukan nanti sesudah dia mati, bangkit jadi Tuhan. Belum. Sebelum dia mati masih hidup ini. Dia sudah katakan Tuhan kemudian mengutus. Kata Tuhan ini penting bagi saya. Kata Tuhan ini penting sekali. Kurios. Pengkhotbah senior saya bilang kita seringkali mengatakan Tuhan. Saking selalu seringnya mengatakan Tuhan, maka Tuhan itu lama-lama jadi hantu. Kan itu analogi itu kan yang sering dipakai Bapak Ibu pernah dengar ya. Tuhan, 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 Tuhan. Sering menyebut Tuhan, tapi tidak punya intimasi. Tuhan bisa jadi yang lain. Kita harus hati-hati Bapak Ibu. Nah pelayanan misi, melangkah dalam iman dan kuasa ini, semua didasarkan kepada Tuhan ini. Jangan ada yang lain. Gak boleh ada yang lain. Saya harus ingatkan banyak gereja, ingatkan banyak hamba Tuhan. Kita ini kadang-kadang
aktif dengan kegiatannya Tuhan. Kita aktif dengan kegiatan kerajaan, tapi kita tidak aktif dengan Sang Raja. Ini bahaya. Iya Bapak Ibu kan? Dari mana Pak James? Oh lagi sibuk pelayanan. Pak James sibuk, saya pun Bapak Ibu menjaga diri saya dengan hati-hati terhadap hal ini. Terlalu sibuk dengan urusan kerajaan, tapi enggak sibuk dengan Sang Raja. Bahaya. Ada berapa banyak hamba Tuhan yang akhirnya jatuh dalam pelayanan. Akhirnya saya kalau mau kesaksikan banyak sekali Bapak Ibu. Kadang-kadang saya sedih karena itu senior saya. Mereka jago ngomong tentang Tuhan. Tapi mereka tidak punya hubungan dengan Tuhan. Ini bahaya. Kita bisa melangkah dalam kuasa dan iman dalam pelayanan kita karena Tuhan yang mengutus kita itu jelas. Amin. Bapak Ibu, kita mau berdebat tentang apapun, orang banyak ngomong tentang Tuhan kita. Saya bilang masalahnya tidak ada bukti secara empiris Yesus itu bukan Tuhan. Orang ngomong pakai istilah apapun, saya bilang dia tetap Tuhan. Saya baru-baru ini menonton satu channel YouTube yang agak mengganggu pikiran saya Bapak Ibu. Seorang anak muda yang sangat berpengaruh, seorang komedian, tapi dia mengaku sebagai agnostik. Saya ini agnostik, saya tidak percaya Tuhan. Saya lagi mau bikin konten juga nih, channel untuk mengcounter ini, pikiran ini. Karena agak berbahaya sekali. Dan banyak sekali anak muda yang sudah dipengaruhi oleh pikiran dia. Kalau Tuhan itu ada mana? Coba buktikan. Ternyata latar belakangnya adalah dia dikecewakan oleh hamba Tuhan. Kemudian akhirnya dia tinggalkan gereja. Dan kemudian dia mulai menyatakan diri bahwa Tuhan tidak ada. Pengetahuan tentang Tuhan tidak ada. Jadi jangan ngomong Tuhan lah. Tuhan itu katanya hanya imajinasi pribadi. Ini bahaya sekali Bapak Ibu. Dan ada banyak sekali pengikutnya. Saya kadang-kadang berpikir ingin mengcounter, tidak ya. Atau kayaknya ini harus dibuat. Karena ini masalah generasi. Kalau generasi sudah dicemari, ini bahaya Bapak Ibu buat gereja. Tuhan yang mengutus, yang memberikan kuasa, yang memberikan iman, itu Tuhan. Tuhan yang kita percayai. Namanya Yesus Kristus dari Nazaret. Bapak Ibu pernah membaca tulisan Indri, ya kan, di atas kayu salib itu. Yesus Nazarenus, Rex Eoredeum. Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Walaupun kata itu sebetulnya merupakan sindiran, tapi sebetulnya kata itu punya kuasa. Dia sungguh-sungguh Tuhan. Gak ada yang lain Bapak Ibu. Gak bisa tergantikan. Maka ini menarik sekali kata kurios ini. Tuhan yang menunjuk 70 murid yang lain untuk mengutus. Jadi pekerjaan misi, pelayanan penjangkauan suku-suku tidak berhenti hanya sampai di 12 murid. Ketika kita mengalami pembenaran oleh Tuhan, seorang pendosa kemudian dibenarkan, maka kita punya satu tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan. Apa itu Bapak Ibu? Memenangkan jiwa. Amin. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Surga itu bersuka cita, bukan karena orang buta melihat, bukan karena orang lumpuh berjalan, bukan. Bukan karena kita mengalami mujizat, bukan. Surga itu bersuka cita ketika satu jiwa dimenangkan bagi Yesus. Amin. Bapak Ibu coba baca kita baik-baik. Kita bisa menggetarkan surga bukan karena mujizat-mujizat yang kita kerjakan, bukan. Tapi karena ada jiwa yang dituai bagi Yesus. Maka pertanyaan saya, apakah gereja kita masih melakukan itu? Saya percaya GBI Diaspora masih melakukan itu. Banyak orang berpikir begini, Pak Pendeta, emang saya bisa jadi penuai? Siapalah saya ini cuma orang sederhana. Saya seringkali mendengar bahasa itu. Pak Pendeta, saya masih sibuk dengan bisnis saya. Pak Pendeta, saya ini masih PNS. Saya masih sibuk sebagai pegawai negeri sipil. Bapak Ibu, harus tunggu kita kena kanker stadium 4 baru kita dekat dengan Tuhan dan cari jiwa? Harus tunggu itu? Teman saya, Direktur Bank Mandiri, masa-masa kaya jaya luar biasa. Sekarang kena kanker prostat. Mau bilang persekutuan Bapak Ibu sekarang, jam 7, setengah 7 dia sudah di gereja. Saya bilang tumben loh. Prostat. Sudah kena kanker prostat. Bung, kira-kira ini sudah terlambat atau belum? Sudah terlambat bro. Bunga itu udah mulai layu. Bapak Ibu kita harus tunggu sakit dulu kah?
Saya mau berkata kita punya tanggung jawab yang besar untuk memenangkan jiwa ini. Kenapa? Perintah ini sudah dijelaskan oleh Yesus, sudah melihat Bapak Ibu. Bahwa sebetulnya pekerjaan ini, tuaian itu besar. Ladang itu sudah menguning, kita tinggal mengerjakan menuai. Tapi ada masalah yang serius di sini, dia katakan, tapi masalahnya adalah penuai itu sedikit. Pekerjaan ini besar, sudah ada, kita tinggal menuai. Tapi tidak ada penuai. Siapa yang mau menuai Bapak Ibu? Bapak Ibu bilang itu tugas tanggung jawab Pak James karena Pak James pendeta. Apakah begitu? Ini tanggung jawab kita bersama. Jiwa itu penting. Saya pernah menghitung unsur kimia dalam diri manusia Bapak Ibu. Unsur kimia saja dalam diri manusia. Itu bernilai 6,7 M. Kalau mau diuangkan. Baru salah satu unsur dalam diri manusia. Jadi saya mengkalikannya begini. Kalau saya bisa menangkan orang itu, dia bisa percaya sama Yesus, dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kira-kira saya sudah investasi berapa di surga? Lebih dari 6,7 M Bapak Ibu. Saya coba menghitung, baru unsur kimianya loh itu, belum unsur yang lain. Belum. Maka waktu Bapak Ibu bawa seseorang kenal Yesus, Bapak Ibu perkenalkan Yesus bagi dia. Bapak Ibu sudah investasi di atas. Amin. Makanya waktu kita minta, ketika kita bergumul gak punya duit, waktu kita minta ke surga, surga berikan karena kita ada investasi. Kenapa seringkali kita minta lalu Tuhan gak berikan? Tuhan bilang, maaf bro, saldomu kosong ini. Kamu gak pernah investasi ini. Bapak Ibu ini sangat serius. Karena bagi saya jiwa itu penting. Karena Yesus ngomong ini penting. Jadi kita gak usah minta Tuhan berikanlah saya pekerjaan. Gak usah, tuaian banyak Bapak Ibu. Pertanyaannya sekarang adalah di mana para penuai itu? Maka dia bilang mintalah kepada Tuhan yang ampunya penuai. Yang diperlukan adalah penuai sekarang. Problemnya adalah banyak penuai yang kadang-kadang melangkah tidak dalam kuasa dan iman. Saya dipesankan oleh seorang kapten kapal bapak senior saya. Tapi dia sangat mencintai Tuhan. Dia bilang saya menjadi hamba Tuhan, menjadi penuai dalam itu hak yang istimewa. Sangat istimewa dia bilang. Saya itu pingin jadi tapi saya gak bisa. Saya bilang pasti bisa, gak bisa dia bilang. Tapi dia cinta Tuhan, sangat cinta Tuhan. Dan dia ingatkan saya, jangan cari makan di ladang Tuhan katanya, tapi berilah makan. Saya bilang bagaimana caranya? Karena sekarang-kadang saya berpikir kalau beri makan selalu berpikir tentang duit yang diberikan. Dan Bapak Ibu dia melayani dengan profesi yang luar biasa sekali. Dia bilang saya gak bisa pergi tapi kamu bisa pergi. Tapi saya bilang kalau gitu biayainlah, banyak hamba Tuhan yang harus sekolah. Kita harus siapkan banyak pengerja untuk penuaian yang besar ini. Kenapa sampai hari ini Bapak Ibu Tuhan gak datang-datang? Saya berdoa Tuhan cepatlah datang gitu ya. Supaya kita gak pusing lagi pakai masker, ikut protokol kesehatan. Iya kan Bapak Ibu ya? Kalau mau singkat-singkat udah Tuhan datanglah. Udah selesai, sudah gak perlu selesai COVID, udah selesai dunia ini. Tapi Tuhan selalu ingatkan, pekerjaan masih sangat luas. Orang bilang Bapak Ibu ngomong ke saya begini, ini pekerjaan misi ini sulit Pak Pendeta. Saya bilang sebetulnya gak ada pekerjaan yang sulit Bapak Ibu. Kalau kita mau bilang apakah Indonesia lagi terbuka, dunia lagi terbuka. Apalagi dengan pandemi, dunia semakin terbuka. Tapi banyak orang bilang sulit nih, kita gak bisa gini, kita gak bisa gitu. Saya kurang lebih 1 tahun ini gak tahu udah layani. Kemarin terakhir baru mendoakan satu lulusan dari nurse, dia perawat tapi kerja di pom bensin. Ini lucu sekali nih orang, laki-laki. Dia lulus perawat tapi kemudian dia gak mau kerja di rumah sakit karena dia bilang gajinya sedikit Pak. Jadi mending saya kerja di pom bensin, gaji lebih banyak. Dia cuma nonton channel apa lupa, Bijak kalau gak salah, channel saya Bijak itu, bincang-bincang jalan kehidupan, kami bicara tentang okultisme. Lalu dia minta doakan. Saya bilang Tuhan ini luar biasa. Saya gak perlu cari, dia kirim jiwa Bapak Ibu. Bapak Ibu bilang sulit, tidak. Ladang sebetulnya lagi terbuka ini. Kita lagi punya kesempatan, momentum untuk kita menangkan banyak orang. Kenapa kita bilang sulit? Kenapa kita bilang tidak terbuka? Karena kita selalu melihat ladang itu dari jauh. Dari jauh kita lihat, kan tertutup pintu itu. Saya mau pakai analogi Bapak Ibu, bahwa ladang misi sebetulnya seperti, kalau kita mau masuk rumah, itu seperti sliding door. Pintu itu sliding door. Kalau dari jauh kita lihat tertutup, coba kita merapat. Pasti terbuka. Amin.
Kita jauh sekali sih. Bagaimana kita bisa lihat ladang itu terbuka? Kita terlalu jauh Bapak Ibu. Kita terlalu jauh dengan kesibukan kita. Kita terlalu jauh dengan berbagai macam kenyamanan yang kita ciptakan. Itu yang kita buat. Maka kita bilang, waduh ini tertutup Pak. Waduh pandemi Pak. Ini harus begini, ini harus begini. Saya bukan gak peduli pandemi Bapak Ibu. Bukan tidak melaksanakan PPKM. Oh sangat ketat juga. Tetapi saya berdoa, Tuhan, apakah di tengah-tengah situasi pandemi ini betul-betul terkurung, apakah hati saya, spirit saya terhadap orang lain yang belum kenal Kristus saya harus jaga jarak terus? Enggak lah. Ada banyak cara yang Tuhan buat. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi situasi ini seperti sliding door. Coba kita mendekat ke pintu itu, pasti terbuka. Pertanyaannya adalah, kita pernah enggak berdoa, Tuhan, berikanlah kepada saya orang-orang untuk saya doakan, saya layani secara pribadi. Pernah enggak Bapak Ibu? Atau kita hanya berkutat dengan kebutuhan kita sendiri. Oh Tuhan, anak kuliah bagaimana ini Tuhan. Oh Tuhan, ini kebutuhan hari-hari sudah gawat ini Tuhan. Saya dengar ada hamba Tuhan bilang begini, Pak Pendeta tahu enggak, saya ini sekarang hanya menghabiskan tabungan. Saya bilang hebat bro, menghabiskan tabungan. Bagaimana kami yang enggak punya tabungan? Kami mau habiskan apa? Ya kan Bapak Ibu kan? Saya lihat dia sudah gak ada pelayanan lagi nih Pak. Saya gak diundang khotbah lagi. Bagaimana ya? Saya bilang mana kuasa, mana iman itu? Bapak Ibu pernah gak ada dalam doa kita? Tuhan, Pak Pendeta ini lo gak realistis. Orang lagi bergumul dengan PPKM level 3, level 4 disuruh minta jiwa. Masalahnya Alkitab Bapak Ibu gak ditulis begitu. Kalau PPKM berlaku, maka berhenti berdoa untuk jiwa-jiwa. Ada gak? Gak ada. Gak ada Bapak Ibu. Apakah saya ekstrim? Tidak. Karena ini tugas. Pandemi terus terjadi Bapak Ibu. Akan berlangsung dalam model apapun itu akan. Yesus dengan para muridnya menghadapi masalah yang sama kan di sini. Mereka punya masalah yang sama Bapak Ibu. Ada penghalang-penghalang, ada orang yang tidak menerima. Ada penghalang, bukan enggak. Bukan cuma sekedar pandemi. Tapi pertanyaannya kita mau maju enggak? Kita mau lakukan ini enggak? Ini pertanyaannya Bapak Ibu. Buat kita, buat jemaat, buat saya juga. Saya selalu berdoa Tuhan, kasih saya jiwa, kasih saya jiwa. Dan kalau Tuhan mau kasih itu Bapak Ibu kita harus siap. Harus siap. Yang berikut menarik sekali karena dalam proses menuai ini, Yesus menggunakan analogi kita ini sebagai domba. Betul Bapak Ibu ya? Ini sebetulnya gak rasional, ini gak logis. Dan dia bilang domba diutus ke tengah-tengah serigala. Saya terus membaca tentang domba. Kenapa domba Bapak Ibu? Domba ini makhluk yang sangat lemah. Sudah lemah, bodoh lagi. Tapi Bapak Ibu, domba, kenapa catatan Alkitab harus pakai domba? Dia betul bodoh. Tapi satu kali dia diajar, dia akan patuh. Ini domba. Dia tidak tahu banyak hal, tapi ketika dia tahu, dia mendengar suara gembala, dia akan peka dengan suara gembala Bapak Ibu. Maka gembala bilang apa, dia akan ikut. Ini domba. Ini kenapa dipakai analogi domba? Yesus ingin menjelaskan tentang ketaatan kita sebagai anak Allah. Ini yang dia mau jelaskan di sini. Banyak orang mengatakan sebagai penuai, tapi kalau enggak taat, Tuhan bilang, pergi kamu ke Sumatera Selatan. Ah enggak mau Tuhan, itu enggak jelas daerahnya. Saya mending pergi ke NTT. Bapak Ibu ini problemnya sangat serius. Banyak hamba Tuhan yang mengatakan hamba Tuhan, tapi sebenarnya enggak taat. Taat itu apa sih? Singkatan dari TAAT. Tidak ada alasan, titik. Enggak ada kompel Bapak Ibu. Kalau Tuhan bilang kamu harus ini. Tapi Tuhan bagaimana ya? Kan saya masih muda. Saya belum sarjana lagi Tuhan. Iya kan Bapak Ibu? Kalau Tuhan bicara ke masing-masing kita berapa banyak komplain yang sering kali kita sampaikan. Aduh Tuhan, saya harus tinggalkan batu. Waduh, lalu bagaimana masa depan saya? Bapak Ibu dengar baik-baik, Abraham ketika dipanggil Tuhan. Apakah Abraham komplain? Ketika Tuhan bilang, Abraham tinggalkan sanak saudaramu, kampung halamanmu, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Bapak Ibu Alkitab tidak mencatat, kemudian Abraham bertanya, Tuhan negeri itu apa namanya, berapa gaji saya, apa fasilitasnya.
Ada Bapak Ibu di Alkitab? Enggak ada. Abraham pergi. Taat. Tidak ada alasan. Titik. Enggak ada koma Bapak Ibu. Kenapa diikat domba? Kenapa tidak, di tengah-tengah serigala, Tuhan utuslah kami sebagai harimau untuk bertemu serigala. Kenapa Bapak Ibu harus domba? Karena taat. Taat ini penting sekali. Saya terus terang Bapak Ibu melihat para senior, orang tua yang melayani sampai akhir hidup mereka sama Tuhan. Saya baru-baru ini mengalami gejolak yang luar biasa. Tapi saya bilang, Tuhan, saya mau taat kepada Engkau dalam panggilan Tuhan. Kadang-kadang Bapak Ibu dalam situasi yang sangat sulit, ada pilihan-pilihan yang harus diambil. Saya sampai bilang sama istri saya, apakah kita harus tinggalkan panggilan Tuhan? Istri saya bilang, stop, ngomong apapun. Bapak Ibu, saya nggak tahu pernah bersaksi apa enggak di sini. Ini istri saya ada. Saya pernah melayani di satu sekolah di Surabaya. Dan sekitar tahun 2008 bulan Desember tanggal 10 papa saya dipanggil Tuhan. Anak saya baru lahir baru 1 bulan. Dan waktu itu saya harus pulang kampung. Saya harus pulang ke Manado, dari Manado saya harus naik kapal 12 jam lagi sampai ke perbatasan dengan Filipina. Karena saya datang dari sana. Tapi waktu itu saya nggak punya uang sama sekali. Tidak punya uang Bapak Ibu. Karena sudah kurang lebih hampir 6 bulan saya tidak digaji oleh sekolah itu. Karena sponsornya waktu itu memang kalau setiap kali ketemu saya tanya, Pak bagaimana bisnisnya? Apakah Bapak sudah di lantai? Ya ini bukan di lantai lagi James, ini sudah tertidur kata dia. Tergeletak, memang hancur Bapak Ibu. Jadi kami nggak digaji, mau ngapain gitu. Nah disitulah saya belajar apa namanya arti beriman, apa namanya arti kuasa. Saya belajar di situ Bapak Ibu. Di sekolah itu saya belajar, sekolah itu saya katakan sekolah kehidupan. 6 bulan Bapak Ibu, saya punya anak dan saya punya istri. Di tengah-tengah situasi itu, saya ditawar oleh satu sahabat untuk berangkat ke Australia. Dan saya bilang sama istri saya, bagaimana kita ke Australia kah? Istri saya bilang, enggak. Tapi ini sudah 6 bulan loh gak digaji. Ini ditawar Australia, ini ditelepon Bapak Ibu saya. Tapi dia bilang enggak. Oke, kalau begitu jangan komplain ya, kalau nanti besok kita nggak makan. Dan bahkan mahasiswa waktu itu Bapak Ibu dikasih pilihan oleh sponsor. Kalian pilih mau makan pagi, makan siang atau makan malam. Disuruh pilih. Dan cuma pilih satu. Lalu mahasiswa bilang begini sama saya, kami pilih makan siang aja Pak. Kalau nggak makan pagi nggak apa-apa, nggak makan malam nggak apa-apa. Makan siang. Jadi mereka cuma makan siang 1 kali. Begitu juga saya Bapak Ibu. Tapi di situ saya bergumul betul dengan Tuhan. Saya bilang Tuhan kalau kamu panggil, kamu setia pasti kamu akan urus saya. Dan Bapak Ibu, Tuhan siapkan luar biasa. Saya diundang di beberapa perusahaan, beberapa persekutuan doa. Jadi kalau persekutuan undang saya bilang, saya bawa mahasiswa ya. Saya bawa 10 orang, bikin vokal group. Karena habis persekutuan doa, kalian makan di situ. Makan malam sudah disiapkan. Gitu. Jadi agak aman Bapak Ibu waktu itu. Begitulah cara Tuhan, pulang tiba-tiba dikasih beras, 25 kilo, dikasih gula, dikasih teh. Akhirnya pagi mereka bisa minum teh manis. Walaupun gak makan nasi, siang makan siang. Malam saya diundang, Bapak ada pelayanan ya? Oh ada pelayanan. Kami ikut ya Bapak 10 orang ya, vokal grup. Tujuannya Bapak Ibu habis itu makan. 6 bulan Bapak Ibu saya bergumul. Satu kali waktu anak saya nangis. Dan saya sudah tahu kalau anak kecil nangis itu sudah tandanya jelas. Kan gitu. Apalagi nangisnya tengah malam. Mau ngapain Bapak Ibu? Minta susu. Anak ini kan gak ngerti krisis moneter. Emang dia ngerti bapaknya gak punya gaji? Emang dia tahu yayasan itu lagi bangkrut? Gak tahu dia. Pokoknya saya nangis, saya minta susu. Malam itu saya bingung Bapak Ibu. Mau kasih susu apa? Oh gak punya duit untuk beli susu. Gak punya sama sekali. Cincin nikah sudah dijual, udah habis lah. Lalu saya bilang istri saya begini, Tuhan kasih sesuatu ingat di pikiran saya. Ketika terjadi pernikahan di Kana, maka dia mengubah air menjadi anggur. Dan saya bilang sama istri saya, malam ini Tuhan ubah air putih ini
jadi susu. Istri saya bilang, nggak usah nekat-nekat kayak gitulah. Itu nggak beriman itu. Ini ada nih Bapak Ibu, nih istri saya ada nih. Saya bilang, sudah mah, kata Alkitab, hai istri tunduklah kepada suami. Diam. Akhirnya diam. Saya bilang, oke, taruh air putih di dalam botol itu. Lalu ngapain lagi Pak? Mau bikin ritual apa lagi ini katanya. Saya bilang tenang aja. Taruh air putih dalam botol lalu kami dua tangan angkat dan saya berdoa, Tuhan. Kalau 3.000 tahun yang lalu Tuhan bisa bikin mujizat. Air menjadi anggur. Maka malam ini saya berdoa. Air ini jadi susu. Amin. Waktu amin Bapak Ibu. Gak terjadi apa-apa. Tetap aja botol cuma terisi air putih. Lalu saya bilang sama istri saya. Ya udah kasih minum aja. Pak nanti gimana kalau dia sudah kasih minum aja. Kasih minum aja. Dia kasih minum Bapak Ibu. Waktu dikasih minum. Anak itu kayak waduh kayak haus sekali gitu. Habis 1 botol. Habis 1 botol dan tidur. Wow. Saya bilang Tuhan ini gila benar dahsyat betul Tuhan nih. Saya bilang dia kan. Tapi dia masih agak kurang percaya. Ya memang karena memang gak jadi susu Bapak Ibu. Tetap air putih. Tapi anak itu kemudian saya feeling saya bahwa dia akhirnya merasakan. Memang saya lihat itu tidak jadi susu. Tapi dia rasanya itu jadi susu. Pagi-pagi, sangat pagi-pagi Bapak Ibu jam 6. Saya ditelepon oleh teman saya dari Sidoarjo. Bung, tolong dulu khotbah. Loh khotbah apa saya bilang gila lu main tembak-tembak aja. Ya kan hamba Tuhan pasti kan selalu siap. Kan biasa serenungan pagi kan. Khotbah apa? Gini ada pengkhotbah dari Jakarta tapi enggak. Aduh terlambat pesawat Bung, jadi gak bisa khotbah. Mereka punya ibadah itu Bapak Ibu 3 kali. Jadi pagi jam 7, kemudian prime time itu jam 10 sama sore sama kayak gini jam 5. Saya diundang. Saya bilang serius loh, saya tanya istri, ada duit gak? Mobil ada, tapi bensin ada gak? Ada cukup ini katanya. Berangkat kami Bapak Ibu ke Sidoarjo dari Surabaya. Saya khotbah 3 kali. Selesai khotbah dikasihlah saya persembahan. Saya ambil persembahan itu saya kasih sama istri saya. Beli susu, semuanya dibelikan susu, ya, gitu. Saking keselnya Bapak Ibu. Apakah Tuhan gak bisa bikin mujizat? Saya mau beritahu, Tuhan akan tetap lakukan itu. Tapi pertanyaannya adalah kita taat gak dengan Tuhan? Cincin nikah yang di tangan saya Bapak Ibu, cincin keberapa nih? Ke-5 kali. Bisa-bisa jadi ke-6 juga nanti. Inilah senjata paling ampuh. Tiba-tiba ada hamba Tuhan yang di Kalimantan Barat, Pak Pendeta. Ini bagaimana? Saya juga sudah gak punya uang. Udah ini yang bisa diuangkan, kita kirim. Saya punya kebiasaan begitu Bapak Ibu. Tahu ini kebiasaan baik apa kebiasaan buruk ya? Gak tahu saya. Cuma saya ya begitu. Ya karena dia minta dan saya pikir apa yang saya punya ya saya kasih. Kalau ada isi ATM ya tinggal ditransfer kan enak. Tapi masalah saya kan bukan bankir. Saya bukan miliarder. Jadi kadang-kadang apa yang ada. Tapi itu Tuhan. Dan saya mau belajar selalu taat. Kita ini hanya domba-domba Bapak Ibu, amin. Ingat baik-baik, kalau kita dibilang domba, karena nilai yang mau dilihat dari Tuhan dalam diri kita, itu adalah ketaatan kita. Saya banyak protes beberapa hamba Tuhan junior, masih baru mulai pelayanan, masuk di satu gereja, sudah mulai protes. Ini apa gereja ini? Ini apa Ibu Gembala ini, Pak Gembala ini? Udah bangkotan, tua, gak tahu apa-apa. Sharing ke saya marah mereka, hei. Lu baru masuk loh. Kamu sudah buat apa dengan gereja itu? Sombong sekali kamu. Karena kamu punya gelar akademis lebih tinggi dari Ibu Gembala, dari Pak Gembala. Kamu sudah mulai protes, sombong kamu. Bertobat kamu. Tapi gini Pak Pendeta, ini kan gak sesuai zaman ini. Pak Pendeta saya itu, Gembala senior saya, Ibu Gembala itu kan berpikir gaya kolonial. Kita ini kan versi milenial. Saya bilang apa-apaan, ini bukan masalah kolonial atau milenial Bapak Ibu. Kita mau taat enggak? Saya banyak beda pendapat dengan para senior saya, banyak sekali. Tapi Tuhan selalu tegur saya, harus taat. Kadang-kadang saya lihat ya Tuhan, ini Gembala, ini senior saya udah gini, aduh Tuhan. Kadang-kadang, tapi selalu bilang, taat, tidak ada alasan, titik. Ya kan Bapak Ibu kan? Berangkat kamu ke Banggai Kepulauan misalnya. Banggai Kepulauan, mau ngapain? Ya kamu penginjilan. Terus duit tiketnya, ya cari sendiri. Loh,
Saya diutus lembaga tapi suruh cari duit sendiri. Gimana sih? Taat. Tidak ada alasan, titik. Domba Bapak. Siap dibantai. Siap dibantai. Siap dimakan sama serigala. Tapi ada hal yang menarik Tuhan katakan. Kamu pergi seperti domba betul. Ini menunjukkan ketaatan dan kebergantungan total kita hanya kepada Dia. Tuhan yang kita percayai. Amin. Ini maksudnya. Dan kita lihat Bapak Ibu, dalam semua pelayanan yang dilakukan oleh para murid, mereka kemudian diperlengkapi oleh Tuhan. Mereka melakukan banyak mujizat. Bahkan mereka mengalahkan kuasa gelap. Bapak Ibu ingat baik-baik ya, ada problem dirangkap sejak awal. Ada dua masalah paling utama. Masalah yang paling utama dua itu, pertama adalah manusia berdosa terhadap Tuhan. Ya kan? Lalu yang kedua, iblis ini kemudian melawan Tuhan. Ada dua masalah yang sangat serius sejak awal. Jadi bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah manusia? Maka Yesus harus berkorban, ya kan? Dia harus jadi kurban. Dirinya sendiri dia berikan. Tapi masalah iblis ini bagaimana? Makanya kadang-kadang ada istilah singa dari Yehuda. Tapi ada istilah domba. Karena ada problem ini juga. Jangan salah Bapak Ibu, iblis ini terus bekerja. Kapan iblis akan berhenti bekerja? Ketika kita akan masuk dalam masa penghakiman, ya kan? Dia akan diikat, akan dirantai. Nah disitulah kita akan bebas. Tapi jangan bersuka cita. Nah sekarang ini bagaimana? Apakah sepertinya iblis lagi dilepas? Oh Bapak Ibu, problem dengan okultisme hari-hari ini luar biasa sekali. Iblis bekerja. Kita begitu giat untuk penginjilan, tapi iblis giat juga dengan penginjilan. Bapak Ibu, saya berpikir ya, kita main dunia online begini. Saya pikir dukun-dukun setan-setan gak main itu. Kata siapa Bapak Ibu? Bapak Ibu lihat sekarang. Ya kan? Kita mau dapat apa? Ya supaya hidup Anda mujur, maka silakan saudara belanja, pakailah amulet ini. Itu online. Supaya hidup Anda berhasil pekerjaan. Online sudah terbuka Bapak Ibu. Jadi dukun pun sekarang main online. Bapak Ibu jangan pikir, oh setan itu di dunia supranatural. Enggak Bapak Ibu. Karena saya punya konten bijak itu, bincang-bincang jalan kehidupan, bicara tentang okultisme. Kapan tuh kami diserang oleh Perdunu, Persatuan Dukun Nusantara. Saya pikir, Bapak Ibu, gak percaya ini serius nih. Jadi mereka main juga. Saya pikir setan ini pasti ketinggalan lah. Setan ini pasti benci teknologi. Kata siapa Bapak Ibu? Malah teknologi mereka pakai. Seakan-akan mesti gak ada setan di teknologi itu. Teknologi itu hanya buat orang-orang yang pintar, yang rasional. Kata siapa? Bapak Ibu, apakah dengan orang percaya bahwa setan tidak ada, dia otomatis percaya Tuhan itu ada? Saya mau tanya. Banyak orang bilang, enggak ada setan Pak. Lalu kalau kita bilang setan enggak ada, apakah otomatis orang ini percaya? Banyak juga kok enggak percaya Tuhan. Jadi humanis. Ini gawat ini Bapak Ibu. Gereja kita diperhadapkan dengan situasi seperti ini. Tapi kita enggak usah takut. Amin. Karena kita punya pengutus yang punya kuasa, namanya Yesus Kristus. Ini jadi jaminan kita. Saya mungkin kalau mau mati karena pelayanan sudah lama Bapak Ibu. Saya sudah bilang sama istri saya, kita sudah berikan diri untuk Tuhan. Saya kadang-kadang penginjilan sampai ke daerah. Saya 2 tahun lalu masuk di komunitas atau di gereja Banggai Kepulauan dan masuk di satu kampung. Saya diundang seminar okultisme di situ Bapak Ibu. Saya pikir seminar biasa. Ternyata di situ pusat penyembahan wilayah itu. Jadi 2 dukun diutus pagi hari, lalu kemudian saya dijampi-jampi. Enggak apa-apa. Malam hari saya marah dalam kekudusan. Marah dalam kekudusan itu kayak apa ya Bapak Ibu definisinya? Maksudnya saya sudah tahu saya diserang pagi, malam akhirnya saya tantang. 2 orang dukun itu akhirnya bertobat. Kalau mau mati, saya juga bilang istri saya, kalau mau mati dalam pelayanan harus siap. Kita harus siap. Saya pikir itu harga yang harus saya bayar. Tapi puji Tuhan sampai hari ini Bapak Ibu aman. Aman Bapak Ibu. Karena setan-setan bilang begini, dukun-dukun bilang begini pakai setan. Ilmu kami itu terbatas katanya. Kalau lewat lautan sudah gak bisa. Saya bilang puji Tuhan. Kuasa mereka itu terbatas, ada teritorialnya. Iya jadi dari Bangkai saya di Guna-Guna sampai di Lubuk sudah hilang. Karena sudah ada lautan katanya. Kata mereka. Ini Pak Pendeta ini ilmunya hebat sekali.
Mereka bahkan mau berguru sama saya. Waktu mau berguru, saya kasih Alkitab. Loh, itu kan Alkitab. Ya iya, saya baca mantranya dari sini. Ada mantra di situ, banyak mantranya saya bilang. Banyak mantra. Makanya waktu kamu gunung saya nggak bisa tembus kan? Dari mana? Alkitab. Mereka bilang, jangan guyon lah. Loh, saya nggak guyon. Bapak kira-kira bertapa di gunung mana? Pasti ini Bapak punya ilmu Gunung Kawi kan? Dari Jawa Timur kan? Gitu Bapak Ibu, sampai dianalisa begitu saya. Padahal saya bilang, saya nggak punya apa-apa. Saya cuma punya Alkitab. Nggak mungkin, bohong katanya. Ya Tuhan, bagaimana caranya? Coba Bapak, coba keluarkanlah ilmunya lah, nggak usah itulah. Dipraktekkanlah. Dalam hati saya ini terlalu banyak nonton film pencak silat ini Bapak Ibu ya. Yang keluar api gitu kan. Kacau nih dukun-dukun ini. Ada jaminan Bapak, enggak usah takut. Mereka punya masalah yang sangat serius, ditolak. Tadi pagi saya sudah bilang, pada waktu kita sampaikan Injil, orang menolak Injil. Jangan kutuki mereka, jangan marah. Jangan Bapak Ibu. Saya setuju dengan Paulus, dia katakan bahwa kalau kita misalnya dijahatin orang, dia bilang, kamu harus memberkati orang itu. Balaslah kebaikan dengan kebaikan. Karena dengan melakukan itu, kamu seperti menaruh bara api di atas kepala orang itu. Bapak Ibu, kalau orang jahat sama kita, orang menolak kita lalu kita kemudian mengutuki orang itu, karena kita bilang jelas, tadi pagi saya jelaskan. Pada waktu kita mengutuki orang itu dan orang itu bilang, saya tidak terima kutukmu. Maka kutuk itu akan kembali kepada kita. Maka paling gampang apa? Ya udah berkati aja. Waktu dia bikin jahat lalu kita berkati, saya berkati kamu. Dia bilang, ih orang gila ya. Saya sudah bikin sakit hati dia, tapi dia masih memberkati saya. Berkatnya balik ke siapa? Balik ke kita. Maka bagaimana lebih enak Bapak Ibu? Memberkati atau mengutuk? Ya berkati aja. Jangan kutuk. Yang terakhir Bapak Ibu, ayat 19 ayat 20 ini menarik sekali. Ini garansi, ini jaminan bagi kita. Pada waktu kita taat setia dalam pemberitaan kita, baik di rumah tangga kita, baik di kantor, di lingkungan sosial kita, ini ada garansi bahwa proteksi perlindungan Tuhan itu ada atas kita Bapak Ibu. Khususnya dari niat jahat iblis, kita diproteksi. Kemudian yang menarik adalah dan dia katakan di sini, nama kita tercatat secara permanen di surga. Amin. Wow. Saya Bapak Ibu terus bersemangat ikut Tuhan. Kemarin waktu Aprilia dan Gracia Polii dapat emas gitu ya. Waktu Olimpiade kemarin kan, bulu tangkis. Wih, saya lihat status semua orang gitu ya. Dia berdiri di depan, latar belakangnya Gracia Polii dan Apriani dapat emas. Saya pikir siapa yang bertanding, siapa yang jadi profil ya kan. Masing-masing bangga jadi Indonesia. Wah begitu ya. Dapat hadiah dari gubernur, dapat rumah dari bupati, dari wali kota, dari pengusaha. Disambut luar biasa. Saya kemudian merenung. Tuhan, kami pemberita Injil ini kira-kira ada hadiahnya enggak ya? Saya betul-betul Bapak Ibu merenung. Nanti kira-kira Tuhan, sambutan kami seperti apa ya? Selama ini kan sepi Bapak Ibu. Saya pulang, baru menangkan jiwa, satu suku dimenangkan, khotbah KKR, orang bertobat, pulang-pulang ke Batu dapat hadiah, gula batu, bukan medali emas. Sampai di Batu cuma dari pedalaman ya, puji Tuhan, cuma gitu, sepi. Kadang-kadang Tuhan, sudah capek, sudah habiskan waktu, habiskan duit. Puji Tuhan masih ada istri yang kadang-kadang tersenyum. Selamat datang di Batu, gitu. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kadang-kadang teman satu pelayanan pun, dari pelayanan pedalaman, capek ya? Gitu. Saya iri Bapak Ibu ketika melihat Aprilia dan Polii disambut luar biasa, bahkan hadiah yang luar biasa. Saya bilang Tuhan, saya habiskan waktu, duit, habiskan tenaga. Apakah untuk hal-hal yang tidak berguna? Tapi saya mengerti Bapak Ibu. Kita menghabiskan tenaga, uang, segala sesuatu. Bukan untuk sesuatu yang sementara. Atlet itu mereka harus berlatih terus menerus.
untuk mendapatkan medali yang sementara. Tetapi kita berlatih terus-menerus memenangkan jiwa untuk mahkota kehidupan yang kekal. Amin. Itulah janji yang Tuhan berikan kepada kita. Dia bilang di sini, namamu dicatat dalam buku kehidupan. Wow, haleluya. Kalau nama kita sudah dicatat, saya mau tanya siapa yang bisa hapus, Bapak Ibu? Apakah ada tip X khusus yang bisa hapus nama kita? Enggak ada. Pada waktu kita taat dan setia dalam pemberitaan kita, maka dia bilang di sini, maka dia bilang kamu jangan sombong dengan mujizat yang sudah kamu lakukan. Yang paling penting adalah namamu dicatat. Wow. Luar biasa Bapak Ibu. Inilah yang membuat roh saya terus menyala-nyala dan bergairah dengan Tuhan. Karena ada garansi bagi kita yang hidup setia dengan Dia. Saya Bapak Ibu, kapan itu agak sedikit tersinggung dengan satu video yang dibuat oleh seorang Romo. Saya lupa nama videonya. Pokoknya bicara tentang kamar-kamar. Jadi dia penjaga surga. Kemudian ada orang masuk. Kamu siapa? Saya ini ateis. Oh, kamu kamar nomor 24. Tapi nanti kalau kamu lewat kamar nomor 8, kamu diam-diam ya. Loh kenapa? Karena di situ ada orang Kristen. Oh, kemudian masuklah berikut. Kamu siapa? Saya Muslim. Oh, kamu kamar nomor 17. Tapi nanti kalau kamu mau lewat kamar 17, kamu lewat kamar nomor 8, kamu diam-diam ya. Kenapa? Karena di situ ada orang Kristen. Kamu siapa? Oh, saya ini Katolik. Oh, kamu masuk kamar 35. Tapi nanti kalau lewat kamar nomor 8, diam-diam ya. Karena di situ ada orang Kristen. Saya tersinggung Bapak Ibu terus terang. Tersinggungnya itu gini. Ini pastor yang bikin konten ini menurut saya agak banyak nggak mengerti tentang firman Tuhan menurut saya. Sorga itu digambarkan seperti kamar-kamar. Ada terserah dia mau gambarkan. Tapi dia kan mau menyerang kekristenan. Bahwa kekristenan itu eksklusif sekali. Mereka ngomong bahwa di surga itu cuma mereka. Nggak ada yang lain. Loh Bapak Ibu masalahnya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu tolong carikan literatur yang ngomong dengan jelas dan tegas bahwa keselamatan ke surga itu kita bisa lakukan sesuatu lalu kita masuk ke surga. Tolong Bapak Ibu carikan literatur kepada saya. Masalahnya nggak ada. Yang bicara tentang surga itu cuma Alkitab. Yesus bilang barang siapa percaya kepada aku, dia masuk di sana. Aku menyiapkan tempat bagimu. Di bawah kolong langit, Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Tidak ada keselamatan diberikan selain di dalam nama Yesus Kristus. Di literatur kita jelas Bapak Ibu. Bukti, fakta itu ada ditulis di sini dan ini firman Tuhan. Maka saya agak terganggu, saya bilang kurang ajar nih orang. Loh kalau saya bilang memang surga itu punya saya. Karena berdasarkan firman Tuhan bilang, terus dia mau apa? Iya kan? Dia mau ngomong apa? Mana buktinya? Memang Bapak Ibu yang bisa masuk ke surga. Itu hak, itu privilege, itu hak pribadinya Tuhan. Hak prerogatifnya Tuhan, gak ada yang lain. Maka waktu dia bilang namamu dicatat di surga, saya mau beritahu ini garansi yang luar biasa. Amin Bapak Ibu? Gak usah takut. Nanti pulang ditabrak mobil mati, gak usah takut. Pasti kemana? Bapak Ibu bagi saya bukan masalah cara matinya. Bukan model matinya seperti apa. Mau mati kayak karena sakit, karena ditabrak, karena pesawat tiba-tiba meledak di udara, lagi khotbah tiba-tiba hilang. Bagi saya gak penting. Yang penting kepastian jaminan bagi kita. Nama kita terdaftar di surga. Amin. Alkitab catat ini, waktu kita setia, kita taat. Dia bilang namamu sudah kucatat. Dan ingat Bapak Ibu, pesan kepada Wahyu. Kalau dia yang membuka, gak ada yang bisa menutup. Maka kalau dia yang mencatat, tidak ada yang bisa menghapus. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran-Mu yang tidak bisa digantikan oleh apapun Tuhan. Kami sadar bahwa kami hanya domba yang diutus di tengah-tengah serigala. Kami lemah, kami tak berdaya, tapi kami punya Tuhan yang mengutus kami. Kami diperhadapkan dengan situasi yang tidak gampang hari-hari ini Tuhan. Tapi kalau Tuhan yang mengutus kami ada dalam dunia ini, maka kepada Tuhan itulah kami memohon kekuatan, pertolongan bagi kami. Sekali lagi Tuhan, meteraikanlah firman di dalam hati kami dengan bahasa yang sederhana,
sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Amin. Supaya kami didapati oleh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Sehingga waktu kami pulang nanti, kami disapa oleh Tuhan. Kami menjadi anak-anak, hamba-hamba Tuhan yang setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba selesai berbicara. Tapi sekali lagi hamba mohon jelaskan firman ini lebih detail, lebih jelas bagi masing-masing kami. Dan kami siap memberi diri kami untuk Tuhan. Melayani Tuhan sampai kapanpun itu. Ini kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.